Hai guys, welcome back to BTS Business Talk Series. Hari ini saya sudah bersama seorang narasumber, yaitu CEO dari Panak.id. Saya Mita dan let's check it out. Oke, selamat datang Kak Tetsuya namanya. Ada aroma-aroma Jepangnya nih. Mungkin blasteran ya? Jauh sih sebenarnya blasteran. Oke. Tapi nggak apa-apa gitu kan, namanya keren banget Tetsuya gitu kan. Jadi mungkin teman-teman semua yang nonton ini udah pada tahu Panak.id atau mungkin ada yang belum, dan saya yakin Panak.id ini adalah salah satu startup yang sangat-sangat menarik banget untuk kita bisa dalamin lagi, terutama di Bali. Mungkin banyak yang udah tahu juga Kak, karena sepertinya di mana-mana udah banyak ada. Tapi sekarang kita dalamin lagi nih buat teman-teman semua yang penasaran gitu kan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, bukan pertanyaan sih sebenarnya. Dari Kakak sendiri kira-kira apa sih itu Panak.id gitu? Mungkin banyak yang kepo juga di sini. Oke, jadi jelasan terkait Panak.id ini ya. Jadi Panak.id ini adalah suatu platform digital kita untuk menghubungkan peternak dengan pemilik modal, pasar, dan juga pakar. Jadi sehingga nanti produktivitas dari peternakan itu sendiri bisa meningkat kayak gitu. Nah, emang latar belakang dari Panak.id ini juga saya pengen berdampak. Saya pengen menciptakan suatu dampak sosial baik bagi peternak lokal yang ada di Bali maupun yang ada di Indonesia, dan juga nanti masyarakat, karena nanti masyarakat juga bisa sebagai seorang investor yang nantinya juga mendapatkan passive income dari usaha peternakan itu sendiri gitu. Jadi juga di samping itu juga saya mau menggerakkan anak-anak muda juga sih. Jadi emang kita mayoritas muda-muda juga di sini gitu. Jadi emang sektor peternakan itu dibilangnya, bisa dibilang bahwa sektor peternakan itu adalah suatu sektor yang anti krisis, dimana kita setiap hari butuh makan juga kan, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu sih, jadi brand awareness juga. Gitu aja. Menarik ya, di sini peternakan adalah bisnis yang anti krisis gitu kan. Dari statement tadi yang kita dengar gitu kan, ternyata di Bali ini ada loh sektor yang ternyata anti kritis gitu kan, tapi nggak banyak orang yang tahu di sektor ini tuh ada peluang gitu. Dan aku mau nanya ini ke Kakak, kenapa awalnya tuh bisa pilih peternakan gitu kan, apalagi cewek tuh kayak jarang banget gitu melihat ke situ, tapi seorang Kakak Tetsuya ini bisa melihat peluang yang sejauh itu nih di Bali gitu kan khususnya, dan apalagi Kakak cewek itu suatu hal yang spesial buat kita. Kira-kira kenapa Kak? Simpel sih jawabannya. Jadi dulu waktu saya mau masuk kuliah, saya nggak ada basic peternakan sama sekali loh. Jadi waktu dulu saya masuk kuliah, saya nonton debat calon presiden. Dikatakan bahwa di Indonesia ini daging sendiri masih impor. Wah, saya langsung berpikir, saya juga langsung searching jurnal dan lain sebagainya. Oh iya benar ternyata. Dan juga ini padahal ya, kita Indonesia ini negara agraris, di mana dan juga mayoritas juga petani, peternak, dan juga nelayan. Lalu kenapa kita masih impor? Jadi jujur saja pada saat itu banget ya, detik itu juga saya terketuk. Saya harus masuk ke bidang yang sekiranya keluar dari zona nyaman saya. Dan itu salah satunya itu dari peternakan, dan saya masuk di peternakan Udayana waktu itu. S1 saya Udayana, dan kebetulan sekarang masih S2 juga di Udayana. Jadi emang kayak udah semesta merestui aja di sana. Dan memang we have to scale up, entah diri saya, entah dari bidang saya itu sendiri gitu. Jadi terbentuklah Panak.id ini. Wah, keren banget ya. Visinya udah jauh ke depan gitu. Ketika kita masih dulu ya, mungkin sebelum Kakak kuliah atau pada saat Kakak kuliah, kita di sini masih mikirin, pariwisata Bali nih bakalan bagus nih untuk kita gitu. Tapi seorang Kakak ini udah mulai belok gitu kan. Kayaknya nih harus kayak gini nih gitu. Apalagi di Bali sendiri tuh suatu hal yang gambling kalau menurut aku, karena balik lagi, peluang kan belum banyak yang tahu nih. Sedangkan seorang Kakak tuh seorang Kak Tetsuya ini udah bisa menerka dan menebak bahwa kayaknya harus di sini nih gitu kan. Nggak banyak orang yang berani mengambil resiko seperti Kakak untuk bisa apalagi bisa berdampak untuk masyarakat sih, itu yang luar biasa banget. Amin banget itu. Di masa yang kayak gini buat mikir diri sendiri aja susah gitu loh. Apalagi sampai mikirin orang lain gitu kan Kak, kayak gitu.
Dan harus banyak anak muda terutama yang ada di Bali bisa berpikiran dan juga bisa bertindak seperti Kak Tetsuya saat Amin. ini. Astungkara. Dan juga kalau aku lihat kemarin tuh kan ada ambasador tuh gimana sih Kak? Oke, jadi di situ ada ambasador Panak ya. Jadi di sini kita itu meningkatkan brand awareness tadi itu terkait panak.id juga. Di samping itu mereka juga bisa menjadi bagian dari kita. Dengan mereka juga di sana kita juga akan mengadakan Panak ambassador talks kayak gitu. Jadi di situ yang pertama ya kita kaitkan, yang pertama adalah edukasi. Jadi edukasi, mereka juga belajar berorganisasi di situ ya, itu penting. Habis itu yang kedua, mereka juga belajar dari segi marketingnya juga. Mereka juga bisa membantu perekonomian yang mereka mereka sendiri gitu loh. Dengan cara mereka kita ajarkan terkait marketingnya itu. Di samping itu juga mereka public relationnya juga contohnya ya, misalkan ada juga yang udah dealing investor, karena nanti misalkan ada investor yang mau untuk investasi di peternakan, nah melalui mereka juga bisa. Jadi situ sih kita membangun komunitas yang sekiranya bermanfaat untuk mereka juga. Oke, keren nih. Komunitas yang memang bisa memberdayakan apalagi di masa pandemi ini sendiri. Nah, terkait sama panak.id lagi nih Kak. Kenapa sih harus panak.id gitu? Kenapa sih harus ini gitu kan? Dari sekian banyak. Karena kan ini tuh digital ya. Kakak bilang bahwa panak.id ini kan platform digital. Dari bisnis peternakan yang ada, kenapa harus pilih bisnis digital? Ya, karena sekarang itu kita udah udah mulai teknologi itu udah mulai harus digunakan gitu. Jadi kalau misalkan saya nih, dulu saya sebelum buat panak.id ini, saya survei di keliling Bali, 75 orang peternak saya survei. Dan mayoritas permasalahannya itu terkait pasar, modal, dan juga pengetahuan. Dan juga dari sektor teknologinya nggak ada sama sekali, mereka nggak ngerti terkait itu gitu. Nah dari sinilah startup ini muncul gitu. Jadi emang kita mau memberdayakan peternak melalui sektor ini. Kita mau memperkenalkan sama masyarakat luas dari teknologi ini gitu, teknologi informasi ini gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Menarik ya, karena dari suatu permasalahan akhirnya muncul ide bisnis gitu kan. Apalagi digital teknologi, siapa sih yang nggak tahu kalau digital dan teknologi ini saat ini sangat berperan penting, apalagi bukan hanya dalam satu sektor tapi semua sektor digital saat ini sudah menguasai. Nah, next nih Kak, yang aku dan mungkin teman-teman kepo juga, dalam membangun bisnis terutama di panak.id ini, skill apa sih yang Kakak perlukan? Skill. Banyak sih sebenarnya ya, tapi kalau saya sih lebih ke leadership sih, itu paling penting. Leadership ya. Dulu saya sebelum mulai ini juga saya kebetulan ketua organisasi di kampus. Di sini saya banyak banget dapat pelajaran terkait soft skills. Soft skills itu, jadi soft skill itu kan banyak ya. Mulai dari kayak ini contohnya komunikasi ya, dan lain sebagainya. Nah itu penting banget untuk dipelajari. Lalu dan yang terakhir yang paling penting banget itu apa sih sebenarnya? Kalau saya punya tujuan yang cukup jelas bahwa saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Bahkan kayak tadi Mita bilang, orang bermanfaat buat dirinya dia sendiri sulit kan gitu ya. Betul. Tapi memang ya itu apa adanya saya. Itu apa adanya, yang artinya saya mau bermanfaat untuk banyak orang ini untuk salah satunya ya untuk memajukan sektor peternakan yang nantinya perekonomian peternak, masyarakat juga bisa terbantu. Adanya panak ambasador juga bisa terbantu kayak gitu. Itu sih, jadi memang harus punya tujuan yang jelas. Dan juga kalau masalah skills itu bisa dibilang nomor 2 ya. Karena pribadi orang, karakter orang tuh memang berbeda-beda. Itu sih yang harus dibentuk. Wah, menarik ya pernyataan dari Kak Tetsuya tadi, dari sudut pandang Kak Tetsuya bahwa membangun bisnis yang paling penting itu adalah punya tujuan. Karena balik lagi nih, kalau mau bangun bisnis tapi nggak ada tujuannya, buat apa gitu kan? Nah, buat teman-teman semua yang ada di sini yang nonton podcast hari ini, pertanyaannya simpel nih, udah punya tujuan belum? Nah, kalau belum, mungkin dari podcast yang kalian tonton saat ini, kalian sudah mulai memikirkan nih, apa tujuan kalian? Yang kedua tadi, leadership. Memang sangat penting banget leadership dalam bisnis, seperti yang Kak Tetsuya tadi bilang.
Kalau misalnya kita nggak bisa memimpin diri kita sendiri dulu, gimana caranya memimpin tim kita nanti ke depannya di dalam bisnis gitu kan. Dan soft skill yang lainnya yaitu komunikasi. Kalau misalnya kita sekarang malu-malu, ragu, nggak bisa bicara di depan umum, nggak kenalan pun nggak berani, gimana caranya mau membangun bisnis gitu kan. Walaupun sekarang sudah ada digital, tapi di dunia digital itu sangat perlu sekali komunikasi. Copywriting, itu contohnya content writing, itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang nonverbal gitu kan. Jadi apapun itu bisnisnya, wajib buat teman-teman semuanya di sini bisa berkomunikasi yang baik tentunya. Aku lihat-lihat nih kakak di Instagram tuh suka nyanyi gitu kan. Jadi malu. Suka nyanyi gitu kan. Kalau hobinya kakak sendiri apa nih? Karena aku lihat kakak bisnisnya banyak banget. Itu tidur nggak sih sehari? Apa jangan-jangan ini belum tidur dari 2 hari 3 hari yang lalu gitu kan? Oke, kita kulik sedikit nih. Kalau misalnya seorang CEO tuh hobinya ngapain sih gitu? Silakan Kak. Hobi ya? Oke. Nyanyi, iya betul. Itu salah satu hobi. Bahkan dulu saya pernah cari uang dari nyanyi. Dari kalau boleh cerita, saya 18 tahun itu udah mulai nyanyi ke kafe-kafe. Itu lalu 19 tahun saya udah mulai berbisnis. Jadi bisnis yang ada sekarang itu memang udah saya mulai dari awal. Kalau misalkan dibilang tidur atau enggaknya, tidur kok. Wah, ya, artinya memang segala sesuatu tuh butuh semangat juang sih, butuh effort kayak gitu. Di saat kita udah punya tujuan yang jelas, tapi kita rebahan aja, kita bilang aja kita punya cita-cita setinggi langit, tapi kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, nol besar kayak gitu. Jadi itu yang udah saya lakukan. Mungkin bagusnya sekarang saya udah mulai duluan aja dibanding kalian yang nonton di sini. Jadi saya harap sih anak muda di Bali di sini bisa membangun juga dari sektornya sendiri masing-masing untuk kedepannya yang lebih baik lagi gitu kan. Gitu. Lalu kalau hobi yang lainnya, saya dulu renang, nyanyi, baca dikit sih. Habis itu ya itu aja sih. Saya juga dulu atlet sih sebenarnya, makanya renang. Atlet renang. Keren ya. Berarti atlet renang di Bali ya? Iya, dulu ikut Porjar gitu aja sih. Oh, pantas. Jadi kalian udah dengar tadi hobi dari seorang CEO Kak Tetsuya ini adalah renang dan bernyanyi gitu kan, suka baca buku juga. Nah, menarik nih tadi yang dibilang sama kakak bahwa mimpi punya tujuan, tapi kalau misalnya tidak ada action dan dibarengi sama skill yang mendukung, ya sama aja bohong gitu kan. Kayak tadi pagi tuh saya sempat ngupload foto gitu dan captionnya tuh kayak berkaitan gitu loh Kak. Jadi aku bilang kayak apapun yang aku punya sekarang itu bukan karena aku punya uang yang banyak, tapi karena aku punya mimpi dan dibarengin dengan skill dan juga tujuannya. So kalau menurut aku, teman-teman yang sekarang takut gitu kan mau buka bisnis karena nggak punya uang yang banyak, itu bukan suatu hal yang harus ditakutin. Balik ke Kak Tetsuya waktu umur 18 tahun. Kakak mulai dari nyanyi gitu kan. Pasti dari nyanyi itu bisa ngumpulin duit untuk bangun bisnis selanjutnya. Nah, sama juga sama teman-teman mungkin yang sedang nonton ini sekarang, punya bisnis nggak yang harus besar dulu tiba-tiba baru bangun udah langsung sukses, enggak, ada proses di situ. Dan kalau memang mau mandiri ya balik lagi, bisa ke self employed dulu nih, bisa kalian kerjain sesuatu hal kayak nyanyi atau hobi kalian yang bisa dibayar. Gambar pun sekarang kalau kalian promosiin di Instagram itu banyak orang kok yang perlu gitu kan. Desain juga, there's a lot of things yang bisa kita lakukan yang memang menghasilkan, as long kita mau melakukan hal tersebut. Balik lagi, punya tujuan bagus, punya mimpi bagus, tapi harus dibarengin sama skill dan juga action. Yes, itu penting banget. Keren statement yang kakak tadi bilang. Kita nggak boleh takut bermimpi selama kita bisa action dan juga ada skill di situ. Karena kalau action aja tanpa skill, ya susah juga kan. Karena kita nggak tahu how to-nya. Kita cuma tahu visinya aja, tapi missionnya nggak ada di situ. Yes, wah keren banget nih. Oke, next. Nah, aku dengar nih panak.id ini kan dapat funding gitu. Oke, boleh diceritain nggak Kak gimana sejarahnya gitu, bisa dari yang awalnya mungkin belum apa-apa
jadi apa-apa gitu sekarang. Masa sih apa-apa? Jadi apa-apa ya, gitu belum sekarang. ya. Jadi orang-orang tuh nanya, Panak.id ini apa sih kan gitu pasti. Iya. Ceritanya dapat funding ya. Jadi Panak.id ini udah berdiri dari tahun 2019. Wah. 2019. Dan memang lika-likunya cukup banyak banget ya. Tapi saya sangat menghargai bagaimana proses itu terjadi. Nah, lalu singkat cerita di awal tahun 2021 ini sebelum itu juga kita juga ikut beberapa lomba sih, sering ikut beberapa lomba. Lalu juga kita masuk di tenan di Primakara gitu. Lalu kita ada kegiatan night pitching gitu dari GCI Badung. Lalu kita apply dan kebetulan kita lolos untuk pitching, dan itu dari sekian banyak proposal hanya 5 orang aja yang bisa pitching dari seluruh Indonesia di GCI Badung itu. Lalu di sana saya pitching, ditanyain sama investor juga, banyak sih ada investor yang keren-keren banget di sana. Ternyata sebenarnya ada 2, cuma satu investor yang emang benar-benar kita klop banget. Akhirnya saya, tuh perjuangannya luar biasa sih. Bukan dari sana, tapi maksudnya itu emang kita kenalan. Tapi setelah itu tuh prosesnya cukup panjang. Saya rapat ke sini dan lain sebagainya, ke Manado, ke Jakarta, banyak deh pokoknya. Akhirnya setelah udah fix klub dan lain sebagainya, ya kita di funding ya. Keren banget ya. Tapi ceritanya cuman udah akhirnya kita di funding. Detail banget kamu bener. Dan itu bisa kalian dapetin ceritanya mungkin ketika nanti gabung sama ambasadornya dari Panak.id. Iya, betul banget. Ya, jadi detail kalau misalnya kalian lagi bangun bisnis nih, jangan pernah takut bergabung sama komunitas. Karena apapun komunitas yang sedang kita jalani sekarang, pasti itu sangat bermanfaat. Apalagi misalnya komunitasnya sangat terbuka seperti mungkin Panak.id ini. Mereka sangat terbuka sama anak-anak muda ya yang mau bangun bisnis nanti ke depannya, bisa tanya nih detailnya Kak, mumpung sama Kak Tetsuya nih lagi di Bali gitu kan, dan gampang nemuinnya gitu, belum sibuk banget gitu kan. Nanti kalau udah besar, udah sibuk, udah susah nih nemuinnya. Kalau misalnya emang bisa tanya aja Kak, gimana caranya biar bisa dapat funding gitu kan, pasti keren banget. Next Kak, aku mau nanya, seberapa penting sih digital dalam membangun bisnis Panak.id ini? Seberapa penting? Itu bagian soalnya, jadi itu sangat-sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Kita harus bisa beradaptasi sama lingkungan yang sekarang, yaitu sekarang kita udah menuju era digitalisasi, kita udah mulai disruption. Itu tadi kalau di Panak.id itu peternakannya kita disruption kayak gitu. Nah, jadi kita harus mulai belajar sih dari sekarang, dan itu sangat penting banget untuk ke depan. Nah, dari pernyataan kakak tadi gitu kan, digital itu sangat penting sekali, terutama di Panak.id ini. Nah, kedepannya bukan hanya Panak.id aja, saya yakin semua orang, semua kalangan, anak muda pun terutama harus bisa menguasai yang namanya digital. Nah, kalau dari kakak sendiri ini kan kakak udah punya tim. Ketika kakak mempromosikan Panak.id ini kepada masyarakat luas, apa aja sih yang kakak lakukan? Dilakukan itu yang pertama sih dari digital ya. Digital itu sendiri sih. Jadi kita ada di Instagram, lalu website. Selain itu kita juga ikut pameran-pameran itu, lomba itu sih. Jadi dari sana memang untuk awal-awal sangat sulit ya. Cuma proses itu tadi yang saya bilang yang sangat berharga itu. Jadi kita harus bisa melewati itu dan juga harus semangat untuk melewatin itu. Semangat juangnya itu harus ada gitu. Itulah jadi akan ada seperti saat ini juga melalui proses itu gitu. Wah, keren banget. Susah nggak sih Kak bikin konten? Susah nggak sih? Susah banget sih, karena hebat loh. Susah banget. Jadi itu untuk bikin konten ya dalam satu hari itu misalkan kita harus bikin konten beberapa kayak gitu, itu yang mikir tuh banyak orang juga. Kalau dulu awal-awal ya memang saya sih cuma ngalir karena emang kita punya tujuan itu tadi. Di AWBS sendiri sebenarnya ada sih program di mana ada konsultasi untuk konten. Jadi siapa tahu nih nanti Panak.id bisa kolaborasi nih sama kita dalam hal perkontenan duniawi atau digital marketing duniawi, karena kebetulan di AWBS sendiri anak-anaknya dilatih untuk digital marketing. Oh gitu. Ya, dan ini belum ada sebenarnya di Bali yang mengangkat tema ini gitu, karena balik lagi kayak yang tadi kakak bilang, bikin konten itu susah
susah. Dan kalau memang ada tempatnya, kenapa nggak kita belajar di situ? Apalagi misalnya sekarang pariwisata lagi ngedown banget dan harus ada shifting di situ. Kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya itu udah banyak banget ada content writer gitu kan, yang memang pekerjaan sehari-harinya adalah menulis konten, membuat konten. Tapi kalau di Bali sendiri gimana? Antara udah ada atau misalnya belum ada, sedang mempersiapkan, atau misalnya memang tidak ada yang melek sama sekali sama hal ini gitu kan. Harus kita udah mulai terbuka nih sekarang bahwa di Bali udah ada tempat buat belajar, kenapa nggak kalian mulai aja buat belajar hal ini, mulai dari komunitas dulu, atau kalau memang kalian punya budget lebih ya bisa belajar di tempat belajar tersebut. Seperti kata Kak Tetsuya tadi, digital itu sangat penting, dan untuk anak-anak muda yang ada di Bali gitu kan, mulailah shifting dari offline ke online, bisnis apapun itu kalau kalian mau besar gitu kan. Oke. Boleh nggak Kak nyanyi satu bait aja? Aduh. Gitu kan? Satu bait aja. Kita pengen apa ya, membuat Kakak tuh jadi mengingat-ingat masa-masa perjuangan dulu gitu kan. Aduh, lagu apa ya? Kan siapa tahu banyak yang nggak tahu nih, ternyata Kakak tuh pintar nyanyi gitu kan. Siapa tahu nanti ada berubah haluan ya kan, dari panak.id jadi apa ya, bisa bangun bisnis musik gitu ke depannya. Tuh ada yang mau funding lagi nih kan, buka perusahaan musik gitu. Aduh, bisa nyanyi nih. Duit aja boleh nggak, selalu minta duit ya? Kalau aku bisa nyanyi Kak, aku mungkin nggak di sini, nggak podcast. Aduh, nyanyi lagu apa? Ini udah malu banget semua. Yang lagi apa hits ya? gitu. Atau jinglenya panak.id gitu, ada nggak? Kita cuma ini aja sih, yel-yel gitu aja, nggak ada nyanyinya. Oke. Boleh tuh Kak, siapa tahu selain bisa dengerin suara Kakak yang bagus, penonton jadi ke-trigger gitu kan. Sekarang kan jingle itu sangat berperan penting juga, kayak perusahaan besar nih kita sebut aja gitu, karena semua orang udah pada tahu. Tokopedia gitu, singkat tapi semua orang inget gitu kan. Anak kecil pun gitu kalau udah muncul iklannya di TV ikut nyanyi gitu kan. Kalau panak.id apa nih gitu. Oke. Ayo. Ini cuma yel biasa aja sih. Kalau misalnya saya sebut panak.id, maju peternakan Indonesia, panak.id make an impact gitu. Tapi keren tuh, make an impact gitu. Semoga kedepannya panak.id memang jadi tolak ukur, terutama karena di Indonesia sendiri. Saya sempat research juga siapa sih yang membangun bisnis yang sama, hampir sama gitu sama panak.id. Gak banyak. Dan aku yakin panak.id ini kedepannya bukan hanya di Bali, tapi juga bisa ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan itu bawa anak-anak muda Bali sebagai pendobraknya gitu, sebagai promotornya, sebagai leadernya, untuk bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda lainnya yang ada di Indonesia, terutama di peternakan gitu, karena masih banyak orang yang nggak buka matanya bahwa ada ternyata di peternakan ini peluang yang sangat bagus sekali gitu kan. Dan semoga juga setelah nanti podcast ini selesai bisa ada funding yang masuk lagi dari teman-teman. Karena saya yakin bisnisnya ini sangat menjanjikan banget. Saya cek juga ROI-nya lumayan tinggi untuk jangka waktu 3-4 bulan. Betul. Gitu. Ini kenapa saya yang mempromosikan? Keren banget ini. Tolong angkat aku jadi marketing. Jadi ambasador. Iya, bisa. Keren. Tapi emang bener sih, boleh ya. Oke, silakan. Jadi di sini memang di Investnak namanya, kita menyebutnya Investnak, itu program panak.id untuk mempertemukan investor dengan peternak lokal yang ada di Bali khususnya, sehingga bisa dapat membantu ya peternak itu sendiri untuk mengembangkan usahanya. Dan yang tadi bener banget, ROI yang disebutkan adalah sangat lumayan besar ya dibandingkan yang lainnya. Misalkan bisa dilihat dari instrumen investasi kan banyak ya. Dan ini salah satunya kita di sektor real, makanya bisa ROI-nya segitu. Lalu yang kedua juga kita bisa mulai investasi mulai dari Rp50.000 aja. Jadi emang kita di sini mau mengajarkan ya, lebih ke edukasi terkait investment tuh seperti apa sih. Jadi yang dari sebenarnya kita ada juga loh anak SMP yang udah mulai investasi di panak.id. Keren banget. Iya benar. Dan
apa ya, ini dah tadi kita untuk edukasinya itu kan, jadi dari Rp50.000. Selain itu juga memang jangka waktunya cukup pendek cepat. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa 3 kali panen kalau misalkan lele. Dan ROI-nya cukup besar gitu. Wah, silahkan hubungi nomor di bio ini. Oh iya boleh. Nanti biar saya bisa dapat cipratannya gitu. Wah keren banget ya, seru banget diskusinya hari ini karena ketemu sama orang yang bisa bicara dengan santai dalam berbisnis itu susah loh. Banyak kan yang serius gitu kan. Apalagi masih anak muda. Semoga teman-teman di sini merasakan manfaat dari apa yang sudah kita diskusikan hari ini, dan seperti apa yang Kak Tetsuya tadi bilang, digital itu sangat penting banget buat teman-teman yang mau belajar digital marketing nanti, apalagi marketing, bikin konten dan segala macamnya, kalian bisa belajar di Ananta Widya Business School gitu. Well, thank you so much Kak sudah mampir ke sini. Tim juga dari panak.id terima kasih banyak, dan para ambasador juga terima kasih banyak. Halo, nanti follow Instagramnya Ananta Widya Business School. Siap. Jadi saya suruh follow semuanya. Thank you so much. Semoga apa yang kita bisa diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan see you on the next BTS. Saya Mita dan saya Tetsuya. Bye bye.